Yang ada itu hanya ketuhanan. Manusia itu nggak ada. Manusia itu hanya gerakan dari ketuhanan. Artinya, aslinya ketika kalian doa, yang berdoa itu nggak ada. Hanya ada doa. Mas. Ya, ini ngelanjutin Mas Hendra sesi kedua ya. Sesi kepira, Mas? 4 kayaknya. Ya. Ini balik lagi sih ke tentang masalah ketuhanan tadi ya. Ada pertanyaan gini dari teman-teman bersejiwa. Kalau kita jarang ibadah atau menjalankan ritual agama yang kita yakini, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, Maha Pemberi rezeki, apakah kita tetap bisa hidup bahagia? Tetap bisa. Kalau jujur-jujuran ya tetap bisa. Karena yang paling penting kalau kita bahas belief ya, di fenomena dari kesadarannya, jadi yang paling penting kan belief, bukan kegiatannya. Jadi kegiatan hanya mengantarkan kepada kalian belief yang lebih enak, ya kan? Nah, kalau kalian beliefnya itu Tuhan Maha Pengasih, ya hidup kalian kan enak. Karena kalian memandang Tuhan sebagai Maha Pengasih. Tapi ada orang ibadah memandang Tuhannya sebagai Maha Penghukum. Akhirnya ya kalian dihukum terus. Ya kan? Itu kan dualitas kan? Jadi nama Tuhan itu ada dua, Maha Penghukum, Maha Pengasih. Terserah kalian mau percaya yang mana. Ya kan? Nah, kalau di luar itu ya kalian sadari dua-duanya. Kalau dari konteks pertanyaan ini kayaknya kan ini ada kayak harus ibadah, harus menjalankan ritual agama. Berarti dia harus menyadari sponsornya ya. Sponsornya ketakutan kan. Nah, karena selama ini kan kadang kita menyangka bahwa harus gini untuk biar dapat ini kan gitu ya. Dapat ini, ya kan. Padahal kalian lahir ya nggak harus gini. Yang gini kan orang tua kalian. Oke. Jadi buat teman-teman, buat ini ya kita harus sadari dulu sponsor-sponsornya ya. Sponsor-sponsor. Bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih gitu. Maksudnya sponsornya itu ketika kalian beribadah, tapi ibadahnya itu gara-gara kalian takut dihukum ya. Kalian sadari dulu takutnya. Mungkin setelah rasa takutnya hilang, kalian akan lebih rajin ibadah. Tapi ibadahnya bukan berdasarkan sponsor rasa takut, tapi rasa cinta kasih. Di situ udah sangat berbeda jauh. Oke, jadi ini bukan masalah kalian ibadah atau enggak. Oke, jadi masalah sponsor dari ibadahnya. Kalau kalian sponsor ibadahnya itu gara-gara takut neraka ya, kalian perlu sadari. Ketika kalian sadari ya akhirnya sponsornya jadi cinta kasih. Termasuk bisa ibadah biar dapat surga tanpa juga sponsor. Iya kan, cinta kasih kan bisa dikatakan juga tanpa sponsor kan. Kan nggak ada sponsornya. Kalau cinta kasih sponsor apa? Kalian kan nggak ngarep apa-apa, nggak takut apa-apa, tapi kalian tetap beribadah, nggak ada masalah. Termasuk sponsor ibadah biar dapat surga. Nah, itu harus disadari juga. Itu kan ada kaitannya sama rasa takut. Kalau ada neraka ada surga. Kalau salah satu nggak ada ya satunya nggak ada. Ya, ini lanjutannya ya. Ini tolong dibenerin pertanyaannya kalau salah ya. Manusia dan Tuhan itu satu. Berarti kalau kita berdoa kepada Tuhan yang benar gimana? Karena kan selama ini kita berdoa, kita seolah-olah terpisah dengan Tuhan. Tuhan apa ketuhanan sebenarnya? Sekarang gini, yang ada itu hanya ketuhanan. Manusia itu nggak ada. Manusia itu hanya gerakan dari ketuhanan. Artinya, aslinya ketika kalian doa, yang berdoa itu nggak ada. Hanya ada doa. Nggak ada modus ya? Nggak ada modus. Yang bermodus juga nggak ada. Yang berdoa juga nggak ada. Hanya sebatas doa yang mengalir. Nah, itu bagus. Nah, itu yang dikatakan ketika ketuhanan menyembah dirinya sendiri. Karena yang berdoa adalah ya itu sendiri. Ketuhanan yang menyembah dirinya sendiri. Iya kan? Di ranah makrifat kan itu kan, ketuhanan menyembah dirinya sendiri. Itu bukan manusia yang menyembah, tapi ketuhanan. Makanya nggak ada yang dari kita pun yang bisa mengklaim. Terus gimana dengan orang yang jahat misalnya? Nah,
Itu ketuhanan juga atau posisinya gimana? Ya ketuhanan. Ketuhanan. Ya nggak bisa. Meskipun pikiranku ingin bisa, ya aslinya nggak bisa. Mau dipisah gimana? Karena manusia berusaha memisah, akhirnya muncullah setan. Oh, yang jahat ini asalnya dari setan. Ya akhirnya malah ruwet. Akhirnya dunia menjadi keseriusan karena ada setan. Tapi ketika yang adanya Tuhan, bahkan setan adalah gerakan dari Tuhan, maka semuanya menjadi lelucon. Iya kan? Tapi kalau kalian pasangkan setara Tuhan sama setan, yang baik dari Tuhan, yang jelek dari setan, itu kan kalian pasangkan setara kan? Iya. Setan ya otomatis di bawah-bawah secara duniawi akhirnya terjadi kompetisi juga. Karena di atas kalian pasangkan untuk kompetisi. Walaupun secara strata mungkin kalian letakkan setan di bawah, di bawahnya Tuhan, tapi enggak. Karena kalian mengira bahwa yang buruk sumbernya dari setan, ya berarti kan sama. Iya, dualitasnya kan itu ya. Dualitasnya sama, Tuhan setan. Nah, ketika setan ini kalian sadari dan ternyata nggak ada, ya tunggal ketuhanan. Akhirnya duniawi ya kelihatan lelucon. Yang jahat lelucon bagi kalian, yang baik juga lelucon. Panggung sandiwara. Ya. Nah, kalau dihubungkan sama letting in yang sering Om Riko bilang itu kan sebenarnya ketika kita melihat orang itu jahat atau orang koruptor gitu, itu kan kita sadari diri kita sendiri. Ya, jadi kita tidak menjudge orang lain. Iya. Disadari. Karena ketika kita pakai kacamata merah, ya semuanya terlihat merah. Oke, kita lanjut lagi ini Om. Apa manfaatnya kita sadar di sini saat ini? Nggak ada manfaatnya. Udah nggak usah. Beneran ini teman-teman, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, udah nggak usah. Jadi yang perlu kalian sadari adalah diri yang mencari manfaat. Selama ada diri, nggak mungkin kalian menyadari di sini saat ini. Trikinya di situ. Iya, karena kalau kita bilang ada manfaatnya, tambah tersesat ya. Tambah tersesat. Jadi bedakan antara di sini saat ini dengan berusaha di sini saat ini. Ketika kalian berusaha di sini saat ini, maka ada dirinya. Tapi kalau benar-benar di sini saat ini, dirinya nggak ada. Iya. Nah itu, rancunya kan di situ kan. Di situ ya. Yang kalian akhirnya butuh temen ngingetin kan. Nah itu. Apa sih Om yang paling membuat mungkin dari lingkungan, dari kecil, kenapa kok sampai sekarang, sampai dewasa kita tuh selalu terbiasa sebab akibat, ada cari manfaat, cari tujuan, gitu. Sebenarnya dogma apa atau pola pendidikan apa yang membuat kita itu terjebak selalu ke target, selalu ke tujuan, keinginan kayak gitu? Karena ketika kecil semua bayi merasa orang tuanya nggak tulus. Oh, padahal itu tidak terucap ya? Nggak terucap, memang nggak terucap. Tapi secara bawah sadar kalian merasa seperti itu. Gitu ya? Kalian hanya mendapatkan cinta ketika bla 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 bla. Iya kan? Iya. Itu aslinya dogma pertama yang tertanam secara tanpa sadar. Dan itu kebawa? Pasti kebawa. Itu pola yang hampir semua orang kejadian. Iya. Akhirnya ketika dewasa ya akhirnya sebab akibat. Biar aku gini, aku harus gini. Aku harus biar dicintai orang, aku harus gini. Biar akhirnya, bahagia aku harus dapat ini. Harus ini. Nah itu hasilnya dari situ. Oke. Nah di seminar Letting In ini salah satu pembahasan yang paling seru kan ya. Kita bahasnya bisa berbulan-bulan ini. Ya, karena berkaitan sama orang tuanya dalam ya, nggak semua orang berani kan, tekniknya konyol kan hasilnya. Ya, tekniknya konyol. Tapi yang lebih penting diskusinya ya. Prakteknya mungkin kelihatan konyol, tapi diskusinya, pendampingannya bisa sebulan 2 bulan bahas ini doang gitu. Bentar Om, kita pilih lagi pertanyaan yang lain. Apa ya? Siap. Jadi orang yang cuek beda nggak dengan orang yang netral? Cuek itu baik nggak sih? Tadi udah ya kayaknya Mas Hendra tanya belum? Nah, sekarang tak tanya definisi cuek itu apa?
Cuek itu biasanya ada rasa nggak nyaman yang dihindarin, yang nggak ya dia ingin lari, dicuekin kan gitu kan. Dia cuek ke orang gitu kan. Ya cuek misalnya ada rasa nggak nyaman. Hasilnya itu kan yang tahu kalian sendiri ya. Kalian tanya ke aku ya aku nggak tahu. Iya benar. Mas cuek ini bener atau enggak ya nggak tahu. Kalau rasanya nggak enak ya kalian sadari kan gitu kan. Jadi yang penting adalah rasanya, bukan labelnya. Jadi yang pasti cuek beda dengan netral ya. Beda. Yang penting itu hasilnya nggak usah dilabeli wis. Nggak usah dilabeli. Iya, gampang wis. Kalau di tanpa pintu itu kan ada materi melepas rem rezeki ya. Nah itu kan bisa membuat kita tahu sebenarnya apa sih rasa-rasa itu, sponsornya apa gitu ya. Rasa-rasanya itu apa aja. Nah, di breakdown. Rasa-rasanya ya. Itu penting banget loh teman-teman. Penting itu. Cuman kadang butuh keberanian kan. Karena biasanya ada sensasi yang ke arah kanan, sensasi lain ke arah kiri, akhirnya tarik-tarian. Tarik-tarian ya. Jadi terus terakhir ini ya. Kita udah berapa menit ini? Kenapa mayoritas manusia lupa bahwa diri sejatinya sudah berkelimpahan? Ya, karena waktu kecil ada beberapa kejadian fenomena yang membuat dia yakin kalau dia kekurangan. Kalau dari kecil dia nggak ada kejadian yang membuat kepalanya berkonklusi kalau aku kurang sesuatu, ya sampai sekarang dia kaya. Makanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Betul itu. Kaya makin kaya. Kalau orang miskin berusaha kaya, berarti dia sedang mengabadikan dirinya yang miskin. Melegitimasi bahwa dirinya miskin. Iya kan? Iya. Semakin dia berusaha kaya, semakin dia miskin. Karena dia sedang membenarkan bahwa dia miskin. Yeah. Makanya backfire kan di situ kan. Backfire. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah itu. Termasuk yang naik turun ya. Mungkin sekarang dapat rezeki banyak, omset naik 100%. Atau bulan kemudian turun lagi gitu. Itu. Sama aja. Itu salah satu efeknya ya. Salah satu efeknya. Efek rasa kekurangan. Rasa kekurangan. Iya. Karena ini tak lihat agak tricky ya. Jadi banyak teman-teman tuh kadang kita bersyukur nanti biar hidup kita bahagia. Itu kan termasuk ada sebuah tujuan ya. Kalau orangnya dari awal udah kaya, dia bersyukur tambah kaya. Tapi kalau miskin, bersyukur tambah miskin. Kenapa? Karena bersyukur kalian adalah hasil reaksi dari perasaan kalian yang merasa miskin. Berarti kalian sedang membenarkan kalau kalian miskin. Akhirnya ya kalian miskin beneran, tambah miskin. Tambah miskin. Iya. Bersyukur oleh. Lah iya, sing miskin terus gimana, Ya, disadari sensasinya, dibiarkan sensasinya apa adanya. Ketika dibiarkan, lama-lama ganti. Tiba-tiba secara natural muncul syukur yang tidak diupayakan, baru bener. Itu gampang hasilnya. Ya. Iya. Afirmasi apa visualisasi tidak membantu ya. Kalau orang kaya afirmasi makin kaya. Kalau orang miskin ya makin miskin meskipun afirmasinya kaya. Nah, ini yang merasa miskin pasti tambah didelep-delep ya. Ya ini waktu yang nyadari ya. Waktu yang cepat, waktu yang tepat ini. Waktu yang tepat. Oke. Ganti Mas Yo. Lanjut Mas. Ya, oke. Ini trial. Ya. Ini pendatang baru. Ya, pendatang Fresh, pertanyaannya fresh. Ya. Dari Tuban. Ya, dari Tuban. Dia subscriber masih SMA dia. Oh, alah. Iya, masih SMA, tapi badannya udah ini. Ini namanya Mas Yohan. Silakan curhat-curhat apa gitu. Coba. Lagi baik Mas Riko. Halo. Sebelum saya mulai di pertanyaan saya sendiri, ini ada pertanyaan dari subscriber Ngaji Roso juga.
bagaimana cara letting go terhadap ibu kandung yang negatif terus. Jadi ini orangnya satu rumah sama ibu kandungnya, tapi sikap ibunya tuh nggak suka sama dia. Di matanya dia selalu salah di mata ibunya. Karena menurut ibunya itu udah paling baik sendiri dan udah paling segalanya, Mas. Gimana cara ngadepinya? Cara ngadepinya ya nggak usah dihadepin. Jadi ini tentang diri kalian sendiri, bukan tentang ibu kalian. Jadi ketika kalian merasa nggak nyaman sama tingkah laku ibu kalian, bukan kalian malah berusaha merubah ibu kalian, tapi sadari rasa tidak nyaman kalian. Entah nanti tayangan ibunya berubah ataupun nggak berubah, kalian tetap bahagia. Ya kan? Mending gitu kan? Daripada kalian berusaha merubah, nanti ibunya berubah, tapi kalian tetap nggak bahagia. Tapi biasanya ketika kalian sadari rasa nggak nyaman, ibunya tiba-tiba berubah. Kebanyakan gitu. Mungkin, oke? Mungkin, maybe. Jadi kata-kata yang paling jujur itu adalah mungkin, karena tidak ada yang pasti. Jadi maybe. Mungkin kalian akan kaya, mungkin enggak. Mungkin kalian akan miskin, mungkin enggak. Enggak ada yang tahu. Mungkin kalian akan cerai, atau mungkin enggak. Mungkin kalian akan menikah, atau mungkin enggak. Iya kan? Yeah. Jadi mungkin ini mengandung kata yang sangat powerful menurutku. Karena apa? Ketika kalian mungkin, kalian cuma main-main. Main-main. Iya kan? Mungkin kan? Kalian nggak kepikiran wis kalau mungkin. Yeah. Tapi kalau sampai dibilang gini, Mas, nanti kamu umur 25 pasti mati, kepikiran kamu sudah. Kalau aku cuma bilang, Mas, kamu kayaknya umur 25 mungkin mati. Kayak lalu doang kan? Iya. Tapi biasanya gitu mati. Jadi aku mungkin lebih ini, kata mungkin itu lebih, kebanyakan orang tercerahkan itu pasti lebih suka memakai kata mungkin. Contohnya Mahavira, dia menjawab kalimat pertanyaan apapun pasti dijawab mungkin. Sepertinya ya mungkin, ya karena nggak ada yang tahu kedepannya gimana. Belum pasti. Jadi yang pasti adalah disadari perasaannya sekarang apa, yaitu disadari. Kalau nanti ibunya atau berubah atau enggak ya nggak ada yang tahu. Yang penting kalian bahagia terlepas dari ibunya berubah ataupun tidak. Langsung kita lanjut pertanyaan selanjutnya yang ini saya rasa ada sedikit terpaut dengan pertanyaan saya juga. Bagaimana melepas kemelekatan, Mas? Apakah ada teknik atau tools yang bisa dipraktekkan? Sekarang tertanya, yang melekat siapa? Kita melekat kepada orang yang kita sayang. Kita yang mana? Oh iya, SMA ya? Oh iya, kita. Jadi ini, melekat itu apa sih aslinya? Nggak, sampean pahamnya melekat itu apa? Kayak kandil. Buat apa? Melekat itu apa? Butuh kan? Rasa butuh kan? Iya, butuh. Nah, butuh itu kan labelnya, bahasanya kan. Sensasi aslinya kayak gimana? Nah, itu yang sampean sadari. Ketika sampean sadari, kemelekatannya hilang, termasuk diri yang melekat juga hilang. Karena diri yang melekat aslinya nggak ada, cuma ada kemelekatan, tapi tidak ada diri yang melekat. Gampang. Misal sampean lagi midi sama cewek, ya udah disadari sensasinya. Biasanya nggak lama ceweknya ngejar balik, karena sampean nggak nidi. Ketika sampean nggak nidi, interaksi sampean jadi bagus ke ceweknya, nggak over. Nggak tiap jam sampean tanya lagi ngapain, otomatis nggak gitu. Tapi ketika sampean nidi, sampean akan apa ya? Itu pengaruh ke pola chattingnya kan, termasuk pengaruh ke pola PDKT, ke pola pendekatan dan lain-lain. Tapi ketika kalian sadari rasa butuhnya, kemudian kalian mulai mencintai diri sendiri, otomatis kalian nggak butuh orang lain, pola komunikasi kalian akan ganti sendiri. Di situ cewek banyak yang tertarik.
Iya kan, sebenarnya kan soal cewek kan hasilnya kan. Tanyain langsung. Tips bagus nih buat yang masih jomblo. Tips yang masih jomblo. Ya ini tips bagus yang buat buat jomblo maksudnya. Mantap itu. Ini ada pertanyaan lagi mas. Dari subscribe dengan Jiroso juga, pernah dengar DNA manusia itu sudah berlimpah. Bagaimana cara mengembangkannya? Terima kasih. Ya disadari yang diri yang ingin mengembangkan, karena itu akan berkembang sendiri, bukan dalam kendali kalian. Ya kan? Kalian kan nggak bisa ngendaliin detak jantung kan? Oke, kalau kalian bisa ngendaliin detak jantung, Ya. terus kinerja peristaltik usus, lambung, baru dah kalian ngomongin mengendalikan DNA. Berarti berkembang sendiri. Berkembang sendiri, disadari rasa kekurangannya. Gampang itu. Gampang. Ini mas, perbedaan antara pelarian dan perayaan. Pelarian sama perayaan. Ya. Kalau orang lari ya nggak bisa merayakan, kan dia lari. Jadi kalau orang merayakan pasti dia tidak sedang lari. Oke, jadi yang dirayakan itu bisa berbagai hal. Kesedihan bisa dirayakan, kebahagiaan bisa dirayakan. Tapi orang yang menolak kesedihan, dia tidak bisa merayakan kesedihan. Otomatis dia juga tidak bisa merayakan kebahagiaan. Karena kesedihan itu adalah ombak, kemudian muncul kebahagiaan. Itu kan ombak yang silih bergantikan, kayak matahari yang terbit dan tenggelam. Kalau kalian sibuk melawan matahari yang tenggelam, kalian akan pindah-pindah negara, sibuk sendiri. Akhirnya kalian tidak melihat matahari yang sedang terbit. Kalau kesedihan dirayakan itu maksudnya gimana? Dibiarkan apa adanya. Dibiarkan apa adanya. Itu perayaan. Jadi bukan kalian, perayaan itu bukan dalam artian kalian joget-joget, enggak. Perayaan itu kalian membiarkan perasaan kalian apa adanya. Itu arti perayaan. Ini selanjutnya pertanyaan dari saya sendiri. Gimana mas cara menghilangkan rasa sakit yang timbul akibat mungkin cacian dari orang lain, kayak yang bisa bikin kita overthinking. Contohnya kayak ada yang mungkin body shaming, oh kamu gundul, kamu hitam, gendut gitu. Itu kan pasti akan membekas sebuah luka yang dalam, maksudnya nggak kelihatan fisik, cuma ada di hati. Itu gimana cara bisa nerima dan bisa hilang? Dirasakan total perasaannya. Ketika sampean nggak, jadi gini, jadi perasaan, pikiran itu kayak makhluk hidup. Dia lahir kemudian mati, tapi syaratnya dia mati hanya ketika kalian rasakan. Oke, ketika nggak kalian rasakan, dia akhirnya bertahan hidup, ngawi-ngawi terus. Sini rasakan aku biar aku udah mati. Artinya ketika kalian sampean dihina orang nih, misal body shaming, terus kalian merasa rasanya nggak enak, entah di dada entah di mana, perasaannya nggak enak, kemudian kalian melawan, memanipulasi, nggak apa-apa, kan aku kaya meskipun aku elek, misal gitu ya, manipulasinya. Tapi kan itu akhirnya kependem kan, karena kalian nggak mau merasakan perasaan kalian secara total. Akhirnya dia akan ngawi-ngawi lagi. Cara ngawi-ngawinya adalah orang lain, dia harus memproyeksikan dirinya keluar, membentuk kasus baru, akhirnya looping, akhirnya kalian akan dihina orang terus. Sama kayak orang ketipu, kalau dia belum menyadari rasa tertipunya, ya dia akan ketipu terus. Karena perasaan yang tidak nyaman akibat ditipu itu menuntut untuk dirasakan, sehingga dia bisa mati, kemudian lahir perasaan yang baru. Berarti semakin kita merasakan rasa sakit itu, semakin cepat juga rasa sakit itu hilang. Betul. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Cara full happy dalam kondisi apapun. Cara full happy dalam kondisi apapun. Ya. Jadi happy, bahagia itu kan masih ranah dualitas. Kalian nggak bisa bahagia terus, oke?
Oke. Jadi ini memang agak menampar-nampar karena kebanyakan orang menjanjikan hanya kebahagiaan tanpa ada kesedihan. Padahal nggak mungkin. Kalau ada bahagia ya ada sedih. Kalau sedih nggak ada, ya kebahagiaan nggak mungkin ada karena nggak ada kontrasnya. Kontras tadi, kembali ke Oke. kontras. Jadi yang paling benar adalah kalian dalam nuansa perayaan setiap saat itu baru benar. Meskipun sedih, kalian tetap damai. Meskipun bahagia ya kalian nggak terpengaruh dengan kebahagiaannya. Kalian tetap damai. Nah ini yang dikatakan kebahagiaan tanpa syarat atau cinta tanpa sebab. Jadi kalian tidak terpengaruh dengan tayangan objektif, entah itu kesedihan ataupun kebahagiaan. Nah ini yang dikatakan sebagai jana. Surga. Di luar dualitas baik dan buruk, positif dan negatif. Rasanya kalau kita bilang rasanya lebih enak daripada bahagia. Oke. Jadi memang rasanya akan kalau kita kita ibaratkan rasanya dualitas itu mungkin kayak teh tawar. Ditetesi madu 1 sendok kan manis. Iya. Nah rasa non dualitas itu manisnya mungkin jutaan kali lipat. Kalau bisa di quantity, tapi sayang sekali itu tidak bisa di quantity. Jadi memang secara rasa, bukan rasa objektif ya, tapi rasa subjektif itu Tak terhingga. ya kalian rasakan sendiri. Ketika kalian merasakan, yang merasakan nggak ada. Nah itu paradoksnya. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Sabda Pengaji Rasul. Bagaimana cara mudah menggapai keberlimpahan biar berkah dunia dan akhirat? Cara paling mudah menggapai keberlimpahan agar bahagia dunia dan akhirat. Berkah dunia akhirat. Oke. Kita breakdown dulu pertanyaannya. Bagaimana cara paling mudah? Kemungkinan besar orangnya sedang di posisi apatis. Apatis. Ya kan? Dia merasa tidak berdaya. Makanya pertanyaannya adalah bagaimana cara paling mudah? Biasanya gitu. Biasanya lo ya. Biasanya. Maybe. Ya kan? Iya. Jelasnya kita nggak tahu. Orangnya doang yang tahu kan. Jadi ya solusinya ya sadari rasa kekurangannya, sama yang tadi dibilang Om Joko. Kalau di Tanpa Pintu mungkin ada nge-breakdown frame rezeki. Nah kalau mau langsung ya disadari aja perasaan kurangnya. Jadi yang paling penting di situ, disadari yang ingin hasil cepat, sensasi kan itu hasilnya. Lanjut lagi Mas. Ada istilah anak dan istri pesan paling presisi. Itu maksudnya gimana? Anak dan istri pesan paling presisi. Nah itu Ya, kata-katanya pesan Bapak paling Joko presisi. itu. Jadi istri dan anak itu adalah pesan paling presisi. Ya. Karena kalian banyak bergaulnya itu pasti dengan istri dan anak. Iya kan? Makanya cara paling efektif semesta untuk mengingatkan kalian adalah lewat anak dan istri kalian. Kalau kalian ada pendaman kebencian, istri kalian dan anak kalian akan bertingkah untuk memicu kebencian kalian keluar ke permukaan untuk disadari. Kalau kalian menyimpan kemarahan, ya istri kalian kan buat gara-gara. Jadi istri kalian bertingkah seperti itu karena kalian ada kemarahan. Kalau nggak ada, ya nggak ada yang dirangsang, nggak ada pesannya, ya istri kalian berubah sendiri. Itu. Jadi ini tentang diri kalian masing-masing. Bukan tentang orang lain. Ini ada pertanyaan nih, kayaknya cewek dari seorang istri. Dia ingin mengajak suaminya berkesadaran spiritual, sedangkan suaminya sudah fanatik dengan satu agama beserta belief-beliefnya.
gimana itu cara mengontrol anggota keluarga, cara mengajak suaminya berkesadaran spiritual? Ya nggak usah diajak. Nggak usah diajak. Kan gampang kan? Selesai kan masalahnya kan? Iya kan? Kan dia tanya bagaimana cara mengajak suaminya agar berkesadaran. Ya nggak usah diajak, selesai. Iya kan? Nah, yang perlu kalian sadari itu aslinya bukan yang kalian cari itu bukan bagaimana cara mengubah suami atau istri kalian, tapi adalah kenapa kalian tidak nyaman terhadap istri atau pasangan kalian. Berarti kalian ada sesuatu yang kependam nih. Nah, itu yang perlu kalian selesaikan. Kalau orang lain ya urusannya orang lain. Itu kalau dalam ranah praktek letting in. Jadi ya kan pasti ketika kita ingin mengubah orang lain, berarti kita ada sesuatu rasa yang nggak nyaman terhadap beberapa karakter orang itu kan. Nah, sekarang tak tanya, masalahnya di orang itu atau di diri kita yang merasa tidak nyaman? Kan pasti masalahnya ada di sumbernya, adalah diri kita yang nggak nyaman kan. Kalau kita ingin merubah orang lain ya kita pasti menderita, karena nggak semua orang mau dirubah. Nah itu, sekarang pilihannya kalian mau menderita atau enggak, gitu dok. Karena kebanyakan orang ini, terutama kalau Om Joko bilang sih biasanya orang tua sih, ego orang tua. Ego orang tua. Biasanya ketika dia tidak nyaman sama anaknya, dia nyalain anaknya. Anaknya yang diikutin letting in, mamanya nggak mau. Ego orang tua biasanya gitu. Dan nggak cuma ego orang tua, ada juga namanya ego istri atau ego suami. Karena kita sibuk menyalahkan orang lain. Ketika kita menyalahkan orang lain, berarti kita sedang memposisikan diri kita sebagai korban. Selesai. Dan hidup kita semakin semrawut. Ayo, tanpa jeda. Cewek, Tanpa jeda. Cewek cantik, biar nggak jomblo seumur hidup. Ayo. Iya mas. Buat ini mewakili kaum jomblo mas. Gimana cara biar cepat dapat pasangan? Oke, pertanyaan gini. Iya. Pertanyaan ini aneh, gimana caranya biar cepat mendapatkan pasangan? Berarti kan sampean butuh kan? Nah iya betul. Butuh berarti ibaratnya kalian tidak mencintai diri kalian sendiri. Otomatis kalian membutuhkan cinta dari orang lain, ya kan? Karena kalian tidak mencintai diri sendiri, otomatis kalian tidak akan mungkin mencintai orang lain. Akhirnya kalian karena tangki cintanya kosong, kalian butuh cinta dari orang lain. Masalahnya, orang yang tidak mencintai diri sendiri, dia akan bertemu orang yang sama-sama tidak mencintai dirinya sendiri. Akhirnya, kalau memang jadian, berpasangan, buat mereka nyanyi, mengemis cinta sudah. Jadi yang perlu dipikirin adalah bukan cara cepat mendapatkan pasangan, enggak. Adalah bagaimana cara menipiskan perasaan, kebutuhan, dan rasa benci terhadap diri sendiri. Aslinya, kalau kita jomblo nggak dapat pasangan, secara garis besar, kalau kita jujur, kita akan menemukan kebencian terhadap diri kita sendiri. Akhirnya kita hanya akan melihat bahwa orang lain membenci kita. Tapi ketika rasa itu sudah ditemukan, terus disadari hilang, terus muncul cinta, mereka paling nggak lama lah, mungkin sebulan, mungkin seminggu, mungkin 2 hari, atau mungkin besoknya tiba-tiba ada orang yang deketin kita, walaupun kita cowok. Oke. Mungkin tiba-tiba ada orang yang nembak. Dan tipsnya, kalau kalian berpasangan sama orang, khususnya kalian cowok, kalian jangan pernah nembak cewek. Karena dengan kalian nembak, kalian ngasih pilihan, kalian mau nggak sama aku? Itu triknya ya. Tapi kalian harus bener dulu self love-nya. Kalau kalian mau triknya, ya triknya itu, kalian jangan pernah nembak cewek. Karena ketika kalian nembak, cewek bisa milih.
Tapi nek cewek punya banyak pilihan. Aksinya titik. Nah, caranya ketika kita bahas tembakan dulu lah. Ketika kalian nembak, dia punya pilihan buat nembak, buat iya atau enggak. Biasanya cewek di situ bimbang ketika kalian tanya mau enggak, itu bimbang. Kalau kalian itu rasanya belum terlalu dekat, dia biasanya nolak. Tapi kalau kalian nggak nembak, tapi kalian telah terlebih dahulu bertingkah sebagai pasangannya, mau nggak mau, dia termanipulasi sebagai pasangan kalian, bahkan tanpa kalian nembak. Jadi yang penting itu, jadi bagaimana kalian memposisikan diri kalian. Tapi terlebih dahulu, sebelum kalian melakukan kegiatan-kegiatan atau cara-cara tersebut, yang penting adalah self love-nya. Karena kalau kalian belum self love tapi kalian melakukan trik ini, ya sama aja, kalian akan bertemu orang yang sejenis sama kalian. Mencintai diri sendiri. Akhirnya kalian menderita karena sama-sama yang belum mempunyai cinta gabung jadi satu, penderitaannya double. Kita langsung saja lanjut pertanyaan terakhir, Mas Riko. Bagaimana cara agar vibe kita selalu positif? Getarannya selalu positif. Ya, vibe kita menimbulkan vibrasi yang positif. Disadari yang ingin positifnya abadi. Karena yang abadi hanya ruang dari positif dan negatif, bukan vibe-nya. Gitu doang, gampang. Ya. Terima kasih Bang Yu atas waktunya sudah jadi host. Jadi itu teman-teman, dialog dengan Mas Riko selalu mendatangkan hasanah keilmuan yang baru. Mungkin 5 menit ke depan aku buka pertanyaan buat teman-teman yang live TikTok. Silahkan, misalnya dari percakapan kita dengan Mas Riko mulai dari awal sampai saat ini, mungkin ada teman-teman yang masih bingung, ada teman-teman yang mungkin butuh diperjelas lagi. Silahkan, apa yang mau ditanyakan gitu ya. Tapi menariknya, udah paham semua. Thank you, keren. Setting goal, tentang setting goal ya. Konkretnya gimana? Pertanyaan tentang setting goal. Kalau Mas Riko sih kita nggak perlu ya Mas ya bikin setting goal gitu ya Mas ya. Nggak perlu mendikte Tuhan, kita sok lebih tahu daripada sumber dari segala sumber ini, apapun kita menamainya ya Mas Riko ya. Nggak perlu. Kalaupun ngeflow-nya muncul, Tapi kehendak kan sudah. kehendaknya dia juga. Iya kan? Tapi ada perbedaan antara berusaha menyusun setting goal dengan itu tiba-tiba ngeflow sendiri. Biasanya orang kaya itu ngeflow sendiri. Ngeflow sendiri ya. Iya kan? Tapi biasanya orang Basisnya nggak basis kurang. biasanya orang yang masih kekurangan itu dia berusaha. Walaupun berusahanya itu adalah kehendak dari semesta juga. Tapi kehendaknya juga adalah agar kekurangannya tersibak, bukan agar kaya. Shifting jadi orang kaya. Cara shifting jadi orang kaya. Disadari kekurangannya. Oke, pertanyaan hari ini sudah mewakili semua. Weh, keren. Ya, pertanyaannya datar-datar lah, nggak aku tanyakan. Pertanyaan yang bagus nanti mungkin ya. Kalau ya udah, kalau misalnya udah paham semua, nggak ada yang perlu bertanya, nggak perlu ikut kelas juga di Bandung ya. Cocok. Udah paham semua kan? Sama kita ini jual air di depan di tepi laut katanya Mas Riko. Jadi kadang ya kalau di angen-angen itu orang belajar spiritual sama guru A, B, C itu kayak apa tuh namanya, jam arloji kita, jam tangan kita tuh dipinjem sama guru spiritualnya, terus kita disuruh beli gitu. Kan fenomena kayak gitu ya nggak sih kira-kira? Cuma kayak gitu. Tapi kan kebanyakan dari mereka kan nggak jujur kan. Mereka kayak semacam menjual sesuatu yang belum peserta miliki. Benar. Tapi kalau kita benar-benar jujur, semua peserta itu udah punya. Kita menjual sesuatu yang mereka sudah punya. Ya, aslinya kita cuma bertugas mengingatkan kalau kalian sudah punya. Iya. Itu doang aslinya. Cuman ngingetin aja ya Mas ya. Ngingetin. Dirimu udah punya gitu. Iya, nanti diupload di YouTube teman-teman ya.
ruang antara nafas dan jeda tadi gimana, Mas? Tolong diulang dikit lagi gitu. Ruang antara nafas dan jeda. Ruang antara nafas dan jeda. Yang mungkin itu tadi jeda. ya. Jadi ketika Jeda, kalian nafas. praktek, jeda itu akan kalian pahami secara aktual ya. Ternyata jeda itu bukan jeda, tapi ruang. Nah itu Ruang. kalian perlu praktek. Oh iya, udah paham semuanya karena di grup alumni itu udah dibahas secara total. Jadi untungnya teman-teman yang join di kelas Letting In itu nanti langsung secara otomatis gabung di grup alumni itu 24 jam aktif, dan Mas Riko secara flowing, Mas Hari dan Mas Joko selalu mendampingi teman-teman untuk bertumbuh. Pertanyaan apa aja ada jawabannya di sana. Gimana cara melepaskan keinginan mengatur pasangannya? Dilepasin nih Mas ya? Ya disadari keinginannya. Keinginannya. Jadi kan keinginan itu kan cuma permukaan kan. Jadi kan aslinya ada ketakutan kan. Di balik keinginan ingin mengatur. Oke. Ketika Sponsornya ketakutan itu tadi. ketika keinginannya kalian sadari, kalian akan sampai di sensasi rasa takut. Wah keren, udah paham semua Mas, sudah nggak ada yang bertanya Mas ini. Cocok gitu. Ya, oke. Oke deh, terakhir ya, gimana cara mencintai diri sendiri Mas Riko dari teman-teman? Ya mencintai diri sendiri adalah ketika kalian bisa menerima perasaan dan pikiran kalian. Otomatis kalian hadir sebagai kesadaran. Jadi nama lain dari kesadaran adalah cinta. Cinta. Yes. Oke. Baik, Mas Riko, terima kasih banyak udah berkenan hadir kembali di Ngaji Roso, memberikan jawab semua pertanyaan-pertanyaan, dan teman-teman udah puas semua ini Mas. Bagi teman-teman yang tinggal di Bandung dan sekitarnya, sekali lagi nanti ada workshop Letting In 1 hari penuh tanggal 19 Januari ya. Nanti teman-teman akan diajarin praktik langsung, bahkan di sana ada satu materi yang kemudian itu bisa men-encourage teman-teman untuk punya keberanian melawan dogma, punya nyali gitu ya, Mas Joko ya. Nah itu nanti yang membedakan teman-teman bisa mengalami percepatan gitu kira-kira ya. Jadi ketemu di Bandung ya tanggal 19 Januari. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Riko, dan mungkin di minggu-minggu depan aku bakal ngonten khusus sama Mas Riko gitu ya. Mungkin saya akan tampil in frame gitu ya. Mantap. Mantap. Di Janji channel tuh. kita yang baru. bicara tuh. Iya. Enggak lah, aku yang wawancara tapi in frame nanti sama Mas Riko. Kita bikin channel baru namanya Ngaji Roso eksklusif gitu ya. Oke. Mantap. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang sudah hadir. Mas Riko sehat selalu. Sama-sama. Makasih Mas. Sehat selalu.